Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review SAF Figuart Masked Rider Guilds ataupun Kamen Rider Guilds setelah yang satu ini. Oke, jadi dulu kita pernah bikin konten dimana kita mainin game Kamen Rider Agito dan menggunakan si Guilds ini menjadi karakter utamanya. Dan di saat itu saya ada janji ke teman-teman di mana setiap saya main game saya akan coba review action figurnya dan baru kesampaian nge-review si Guilds itu kali ini. Jadi kalau saya sudah memainkan sebuah game pasti akan ada yang saya review, entah itu mainannya ataupun yang lain. Dan kita akan coba review SAF Figuart jadul Kamen Rider Guilds. Dan ini saya dapetin di Tokopedia seharga 250.000. Dan yang saya rasa ini sepertinya masih segel karena ini masih bener-bener segel, belum dibuka sama sekali. Dan kita akan coba review dari packagingnya dulu, oke? Nah, untuk packagingnya ini adalah SAF Figuart zaman pertama dimana dia masih menggunakan box lebar seperti ini dan berwarna abu-abu. Di sini ada penampakan dari Guilds yang asli yang ada di filmnya. Dan di sini logo bandainya masih berwarna merah seperti itu. Ada logo dari Kamen Rider Agito dan di sini masih menggunakan Masked Rider Guilds. Di sisi sampingnya hanya ada tulisan seperti ini. Di bagian atasnya kayak gini dan di bagian bawahnya seperti ini. Di bagian belakangnya ada pose-pose signature dari Kamen Rider Guilds-nya kayak gini dan aksesorisnya pun cukup lumayan banyak kalau saya lihat di sini. Dan baiklah kita langsung review SAF Figuart Kamen Rider Guilds. Oke, inilah dia SAF Figuart Kamen Rider Guilds dan ini adalah SAF jadul yang pada masanya ini terbilang mewah karena sebelum ada Shinkocho Seho, figur ini cukup ganteng dan memang benar-benar keren sekali pada masanya. Dan coba kita review dari bawah sampai ke atas seperti biasa, oke? Oke, di bagian telapak kakinya kira-kira detailnya seperti ini. Ada detail garis-garis di bagian tengah kakinya kayak gitu. Detail di bagian sepatunya kira-kira seperti ini dengan motif-motif garis kayak gitu. Dan sepatunya ini memang benar-benar keren sekali sih. Botanikalnya memang benar-benar berasa sekali untuk desain di bagian kaki dari si Guilds ini. Naik lagi di bagian sepatunya. Nah, di bagian ini cakep banget, detailnya benar-benar berasa seperti monster gitu. Ya kan, lekukan-lekukannya ini indah sekali. Dan di bagian tengahnya ada permata hijau seperti itu. Dan di sini ada gelangnya juga. Gelangnya berwarna emas kayak gini. Dan di bagian belakang kakinya ini ada duri seperti ini. Jadi inilah duri yang versi kecil. Naik lagi ke bagian atasnya. Nah, di bagian kakinya ini detailnya tidak sepolos kuga. Jadi dia ada kerutan-kerutan ataupun ada ukiran-ukiran ataupun ada lekukan-lekukan seperti ini. Dan ini keren sekali sih. Tuh, kayak gini. Di bagian dengkulnya pun juga oke. Di bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Dan ini garis-garisnya cakep banget. Di bagian bokongnya pun kira-kira seperti ini. Ada motif garis-garis kayak gitu. Jadi ini merepresentasikan seperti dalam tubuh manusia. Seperti lapisan di bagian dalamnya kayak gitu. Oke, di bagian pangkal pahanya pun ini makin berasa sekali. Seperti kolosal titan ya, ya nggak sih? Ukiran-ukiran seperti ini. Dan di sini ada bentuk drivernya, bentuk sabuknya simple kayak gini aja, nggak neko-neko dan nggak ada suara pastinya. Jadi dia memiliki permata di bagian tengah seperti itu. Ya, dan di sini juga ada ukiran-ukiran kayak gitu. Di bagian drivernya cakep. Naik lagi di bagian ini perutnya ada si speknya kayak gitu. Nah, ada 4 sih ini, 4 pack berarti ya. Oke, lanjut lagi di bagian tangannya. Nah, di bagian tangannya ini lekukannya yang sih bagus banget di sini. Tuh kayak gini. Dengan motif garis-garis kayak gini yang bener-bener seperti dia ini adalah Kamen Rider yang memang bener-bener dari struktur tubuh manusia kan. Shoulder di kiri dan kanannya ini teksturnya beda. Ini teksturnya seperti tekstur kulit manusia gitu. Kayak gini. Tuh, ada urat-uratnya juga. Ini keren sih. Oke, armor di bagian dadanya kayak gitu. Ini lekukannya bagus banget. Ada gradasi warna hijau ketua kayak gitu juga. Di bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Dan di sini modenya masih tertutup ya. Kalau dia berubah jadi Exit Guilds, ininya agak sedikit terbuka kayaknya. Dan ini yang bikin mantep detailnya sih. Detailnya ini keren banget sih. Nah, di bagian kepalanya ini yang menurut saya nggak begitu proporsional karena kepalanya kecil sekali seperti itu. Tapi untuk matanya ini bagus banget. Mata-mata SAF zaman dulu ini bagus-bagus semua. Cuman ini ya proporsi kepalanya kurang. Makanya orang-orang biasanya nge-custom dia menggunakan kepala WCF-nya. WCF itu kepalanya proporsional. Jadi kalau dimasukin ke SAF katanya cocok. Tapi ini oke lah untuk SAF jadul kan. Bagian tanduknya kira-kira seperti ini. Bagian jidatnya ini diwarnai clear kuning kayak gitu. Jadi ada transparan seperti itu. Oke, ini cakep. Detail helmetnya di bagian belakangnya kayak gini. Nah, untuk detailnya ini, untuk detail dari Kamen Rider Guilds ini cukup lumayan keren.
Oke, sekarang kita coba bagian artikulasinya. Kita coba kepalanya dulu. Kira-kira kepalanya bisa berputar 360 derajat seperti ini. Oke, ini masih seret banget. Benar-benar baru figurnya. Menunduk ke bawah dia sampai sejauh ini. Mendongak dia sampai seperti ini. Ke kiri dan ke kanan dia dikit aja seperti ini. Oke, jadi kepalanya ya lumayan oke lah. Shoulder dari kiri dan kanannya ini nggak bisa diapa-apain. Jadi ini langsung aja kita bentangkan seperti ini bagian tangannya. Kayak gini. Butterfly jointnya kira-kira ada seperti itu. Kayak gini, bisa maju mundur seperti ini. Diputar 360 derajat ini bisa. Bagian bicepnya ini bisa diputar seperti ini. Kirain bagian ini nempel, ternyata enggak. Jadi ini yang bagian ini dia nggak nempel sama bicepnya. Sikunya bisa ditekuk seperti ini sejauh ini. Bagian pergelangan tangannya sudah pasti bisa diputar seperti itu. Oke, overall untuk bagian tangannya ini oke lah, karena ini nempel di bagian lengannya, jadi nggak ada masalah apapun. Oke, torsonya ini bisa diangkat seperti ini. Oke, ini bisa diputar 360 derajat juga seperti ini. Cuman ini agak keras, nyangkut dia kayak gitu. Oke, nggak usah aja lah. Untuk menunduk dia sampai sejauh ini, mendongak dia sampai setinggi ini. Oke, ke kiri dan ke kanan dia kayak gini, mantap. Oke, jadi bagian torsonya ini lumayan asik sih ini dimainin. Oke, berikutnya di bagian kakinya, di bagian pangkal pahanya ini bisa diputar seperti ini saja. Kayak gitu. Kalau ke belakang dia mentok sampai sini. Ke depan dia bisa sampai seperti ini, bahkan dia bisa diangkat kalau nggak salah, biar sama seperti di gambarnya tadi. Nah, dia bisa diangkat sampai sejauh ini untuk bagian depannya, cakep. Untuk lepas. Untuk ngangkangnya harusnya dia bisa sih. Harusnya dia bisa sampai sejauh ini kalau untuk mengangkangnya kayak gitu. Bagian lututnya dia bisa ditekuk sampai sejauh ini. Bagian kakinya bisa diputar 360 derajat. Pivotnya pun juga bisa dimainkan seperti ini. Dan di bagian ujungnya bisa dipatahin kayak gini. Nah, bagian kakinya bisa ditarik seperti ini. Dan juga bisa dibalikin lagi seperti semula kayak gini. Jadi kalau mau dia pose Hitsatsunya ini tinggal ditarik kayak gini. Baru diangkat sampai sejauh ini. Nah, dia bisa sampai setinggi ini di bagian kakinya. Ini mantap sih. Oke, ganteng banget figurnya. Oke, untuk artikulasinya ini selayaknya artikulasi zaman dulu, tapi ini masih bener-bener worth sekali untuk diposein kayak gimana pun, untuk digerak-gerakin dan untuk dimainin dengan berbagai macam pose. Ini masih asik sekali untuk dimainkan. Oke, untuk aksesoris tangannya, yang pertama kita mendapatkan part tangan nyantai seperti ini, dan detailnya sampai ke telapak tangannya tuh. Ada ukiran-ukiran monster seperti ini. Walaupun kukunya nggak tajam, tapi ini cukup lumayan keren sih. Dan dia agak lengket karena mungkin ini barang lama sih. Berikutnya ada part tangan yang terbuka lebar seperti ini. Nah, detailnya kira-kira seperti ini. Ini catnya agak lengket ya. Nih, agak lengket ya. Dan yang terakhir kita mendapatkan part tangan buat memegang senjatanya. Kayak gini. Berikutnya kita mendapatkan senjata yang ada di bagian tangannya yang pendek dan bisa memanjang menjadi seperti ini. Jadi caranya tinggal dicopot aja di bagian ini dan kita ganti dengan bagian yang ini. Maka jadinya si Gills dengan mode Wolverine seperti ini. Walaupun cuma satu aja sih kukunya. Nah, berikutnya ada part yang bagian di kakinya, di tumitnya kalau nggak salah. Jadi tumitnya itu bisa memanjang dan itulah yang menjadi Hitsatsu dari Kamen Rider Gills. Awalnya dia pendek seperti ini, terus ini bisa diganti dengan part yang panjang seperti ini. Oke, ini keren. Oke, berikutnya kita mendapatkan part kepala yang sedang mengangkat seperti ini. Oke, dan tanduknya mengecil. Jadi si Gills ini tanduknya pernah kecil di awal-awal dia Henshin, dimana kekuatannya masih belum sempurna. Jadinya dia mendapatkan tanduk yang kecil seperti ini. Dan tanduknya ini bisa dicopot dan diganti dengan tanduk yang panjang. Jadi kalau pengen dia mengangkat seperti ini dan tanduknya panjang, tinggal dicopot aja di bagian tanduknya. Masangnya pun juga gampang sih ini. Oke, berikutnya kita mendapatkan part yang panjang yang bisa keluar dari tubuhnya. Jadi ini ada lubangnya, tinggal digabung-gabungin aja seperti ini. Pokoknya nanti ujungnya itu bakalan pakai yang ini. Nah, ujungnya pakai yang ini. Selain yang tadi, kita juga bisa masukin part yang ini ke bagian ini. Jadi ini ada colokannya seperti itu. Tinggal disesuaikan saja seperti ini. Nah, kayak gitu. Dan bisa nambahin lagi kayak gini. Nah, kayak gitu. Dan ujungnya baru bisa tambahin yang kayak gini. Nah, jadi kira-kira panjang banget dia. Ini adalah senjata yang bisa muncul dari bagian dalam tubuhnya dan memanjang seperti ini. Ini kayak organ tubuh gitu loh. Ini memang benar-benar Kamen Rider yang biologis banget ya. Jadi semua senjatanya itu berasal dari tubuhnya, termasuk yang ini. Ini keren sih. Dan ini detailnya pun cukup lumayan oke dan cukup panjang kayak gini. Dia lentur banget seperti itu, oke? Ini keren-keren. Oke, ini adalah perbandingan antara SAF Shinkocho Seiho Agito dan juga SAF Old Kamen Rider G3X kayak gini.
Jadi saya berharap banget kalau G3X ataupun juga Guilds ini dibikin versi Shinkocho Seho-nya. Pasti bakalan banyak sekali orang yang beli itu karena itu memang benar-benar ditunggu hingga sekarang. Saya pasti sikat itu kalau ada Shinkocho Seho-nya. Dan ini mungkin adalah impian para toku fans, terutama buat fans Kuga dan juga fans Agito, di mana mereka bisa dalam satu frame seperti ini di dalam movie-nya. Ya, itu hanyalah keinginan kita yang tidak akan pernah tercapai. Ya. Oke, kesimpulan dari saya, kalau teman-teman pengen punya figur ini dan nggak sabaran, ya nggak apa-apa, beli saja karena ini tergolong murah dan juga dari segi detail dan artikulasinya ini mantep banget, walaupun secara proporsi dan juga bentuk tubuhnya, postur tubuhnya belum begitu proporsional karena ini adalah SAF zaman old, SAF rilisan awal. Tapi dengan harga 200 sampai 300 ribu ya saya rasa ini pantas lah untuk dimiliki, karena saya rasa kalaupun ada Shinkocho Seho pasti bakalan mahal banget dan pasti orang-orang bakalan berebutan untuk punya Shinkocho Seho-nya. Tapi buat teman-teman yang pengen bersabar dan menunggu Shinkocho Seho-nya, monggo juga, tidak masalah. Karena itu pun juga adalah hal yang terbaik sih. Ya, hitung-hitung hemat lah. Tapi karena saya tidak sabar dan saya pengen ngelengkapi mereka bertiga ini, jadi mau nggak mau saya beli juga yang versi old-nya. Nanti mungkin bakalan kita compare kalau ada versi Shinkocho Seho-nya. Skor dari saya untuk figur ini sekitar 8/10 karena ini memang benar-benar bagus sekali. Untuk SAF pada zamannya ini bagus banget lah pokoknya. Nah, segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.